Nona Cilik Chen, jam tangan wanita ini dibuat khusus untuk Anda oleh orang terkaya di kota sungai. Perhatian sekali. Ayah. Ciao Ciao, hari ini aku menikah dengan Bibi Liu. Mau datang menemuinya? Menikah? Ayah, sebelumnya aku tidak melarang ayah mencari kebahagiaan, tapi selama ini wanita yang mendekati ayah demi uang masih sedikit. Aku takut ayah ditipu. Ciao Ciao. Aku percaya pada Bibi Liu. Dia bukan wanita yang gila harta dan suka pamer. Begini, yah. Sembunyikan identitas dan dekatilah dia. Kalau kalian sampai menikah, aku akan menemuinya. Aku sendiri yang akan minta maaf padanya. Oke, aku segera ke sana. Tuan Chen, Tuan Liu ingin bertemu Anda sore ini. Batalkan, aku mau datang ke pernikahan ayahku. Oh ya, siapkan hadiah besar. Kalau wanita itu tulus pada ayahku, aku sendiri akan membantunya naik ke puncak. Tapi kalau berani main curang, aku akan buat dia menyesal lahir ke dunia ini. Ya. Sekarang kamu pergi ke Ban. Ambil patung Giok Cui Langku. Tuan Liu, bukankah Kwilangku akan Anda simpan zebak? Kau tahu apa? Hari ini adalah hari pernikahan kedua Tuan Chen, ketua grup Guotai. Kalau aku bisa mendekatinya, lalu kerjasama dengan grup Guotai, keturunan keluarga Liu kita tak akan pusing lagi nanti. Kau meninggalkan aku dan putri kita sudah 14 tahun. Aku kenal seorang wanita. Namanya Liu Shufen. Dia orang baik, hidup sendiri sambil membesarkan seorang putra. Aku cuma mau tanya padamu. Apa aku harus melangkah lebih jauh? Kalau kau diam, aku anggap kau setuju. Rimpuijo. Ijo. Kabut putih, satu pihak. Shufen. Nanti sampai di hotel, aku akan jujur soal identitasku padamu. Aku mau pakai setengah hartaku untuk minta maaf padamu. Semoga kamu bisa memaafkanku. Xiao Hong. Gaun ini lebih cocok dipakai anak muda. Dipakai anak muda pasti lebih bagus. Orang seusiaku yang sudah 4-50 tahun. Malu sekali. Takut apa? Perempuan kalau menikah memang harus pakai baju pengantin. Waktu nikah pertama dulu, kamu tak punya pernikahannya juga harus dilengkapi. Upacara penjemputan pengantin juga harus ada. Nanti semua tindakan ikut komando dariku. Dengar, ya? Kita sudah seusia ini, memang perlu begitu? Wei Dong baik sekali padaku. Mana bisa tak perlu? Jangan bodoh. Baru 50, kalau sudah 70-80. Gengsi yang ada tak boleh kurang. Lagi pula, sebagai perempuan, jangan karena pria memperlakukanmu baik. Pikiran pria itu banyak. Sebelum dan sesudah menikah beda sekali. Kalau pertama kali kamu tak bisa tegakkan, mulai sekarang siap-siap makan hati saja. Aku dengar semua katamu. Kamu memang sahabat terbaikku. Hang. Bu, Om Chandra dan yang lain sudah sampai. Tunggu saja. Aku pasti bakal bikin Chandra Wijaya nurut banget. Spanduk ini nulis apaan? Ini bikin orang kesal. Pak Chandra, kamu setuju begini? Pak Harun, Sufina tidak bilang apa-apa padaku. Mungkin cuma mau cari suasana meriah. Ayo masuk dan ketuk pintu.
bendera merah berkibar. Gendang dan gong bergemuruh, hari dan saat yang bagus, menyambut mempelai baru, buka pintunya. Adik Xiao Hung, kami datang jemput pengantin. Ken Wei Dong. Si Sufen primadona dan salah pangan. Yang ngejar dia banyak. Masa kamu mau segampang itu? Bawa dia pergi? Adik Xiao Hung, ini apa maksudnya? Ini para pengejar Sufen. Kalau kamu habiskan arak di tangan mereka, barulah kubiarkan kamu ketemu Sufen. Yang Xiao Hung, maksudmu, Lao Chen mau nikah, tapi kamu malah kumpulin pengejar pengantin wanita di sini. Sengaja mau bikin rusuh? Jangan ngomong begitu. Kalau dia can wait. Nggak sanggup lawan orang-orang ini, dia juga nggak pantas. Benar. Gi. Kami juga nggak kalah bagus. Kenapa justru kamu yang bisa nikahi Sufen? Minum ini, baru kami bolehin kamu naik. Adik Xiao Hong, lihat tuh. Nanti ada acara nikahan. Kalau minum terlalu banyak, jadi nggak enak dilihat. Aku minum sedikit saja. Urusan nikah sebesar ini juga mau setengah-setengah? Chen Wei Dong, kamu mau hidup sama Sufen? Apa cuma mau asal jalan aja? Cuma segitu aja kamu masih ngulur-ngulur. Menurutku kamu juga nggak benar-benar naruh hati buat Sufen. Ngapain masih nikah? Minuman ini aku habiskan. Ay Greco. Si tua Chandra, pelan-pelan. Aduh, si tua Chandra, pelan-pelan. Yanisari, si tua Chandra sudah tua ini. Kalau minum begini, bisa celaka. Cuma nikah kedua, perlu seribet ini? Nikah kedua, kenapa? Nikah kedua tetap nikah. Chandra Wijaya Timur malah duda yang istrinya sudah meninggal. Sufina kami memang meremehkan dia, tapi aku juga bukan orang yang gak masuk akal. Sisa minuman ini, 1 botol 10.000. Bayar pakai kode pindai atau tunai? Kalian pilih. Masih ada 7 botol, 70.000. Kalian ini mau merampok? Ada pepatah, uang di mana? Cinta di situ, cuma segini. Kalau Chandrawira Timur saja sudah keberatan, kalau Suci Wangi ikut dia, apa bisa hidup enak? Fajar merah. Uang 70.000. Nanti akan kuganti untukmu. Sekarang waktu yang bagus, sebentar lagi tiba. Kita ke hotel dulu, ya? Jambai. Kalau nggak tulus, mana ada jambai? Kalau belum lihat uangnya, jangan harap ada yang naik. Kalau nggak punya uang, bawa orangmu pergi. Jangan bikin Sufen kami terlambat cari keluarga yang... Dengar tuh, itu omongan manusia, kami datang menjemput pengantin, malah kau suruh pengantinnya cari keluarga lain. Ada ya sahabat dekat kayak kamu begini? Menurutku kamu memang sengaja. Lausu, kamu punya uang nggak? Pinjami aku dulu buat keadaan darurat. Ini semua uang buat hari tuaku. Kalian berdua belum daftar nikah. Paling-paling, nikah ini batal. Pasang spanduk, maksa orang minum, memangnya semenyusahkan ini? Pak Su, jangan bilang begitu. Aku percaya Sufen itu wanita baik. Pinjami aku dulu, aku janji besok ku bayar 10 kali lipat. Tenang saja. Kalau aku sampai ingkar, bawa kartu identitasku ke pengadilan dan tuntut aku. Baiklah. Besok kamu harus bayar aku. Ini 70.000 yuan. Aku boleh masuk sekarang? Oh, kan akhirnya dikeluarin juga. Laki-laki kalau nggak dipaksa, nggak bakal bisa. Sembunyi-sembunyi terus, sama sekali nggak jujur.
Sufen. Paman Chen. Ibuku, mulai sekarang kutitipkan padamu. Anak baik, tenang saja. Sufen, aku datang menjemputmu. Kak Chandra, mulai sekarang kita hidup yang baik bersama. Baik. Tunggu dulu. Mana uang ganti panggilan? Hai Bara, kemari. Paman Chandra. Ya, betul, betul. Anak baik, uang ganti panggilan sudah lama kusiapkan. Nih, 8.888, Paman Chandra, kebanyakan. Baru 8.000 saja. Kau kira kami pengemis? Musuh bebuyutan Sufen bulan lalu menikah untuk ketiga kalinya. Pihak laki-laki kasih 80.000. Kau nikahi Sufen, wanita sebaik itu, anaknya juga sukses. Uang salam ini paling tidak 10.000. Uang salam ini paling tidak 10.000. Kau kira jatuh dari langit. awalnya biaya arak saja tuh, minta uang salam sebanyak itu lagi. Yang Xiaohong. Si Sufen lagi nikah, dandananmu tebal kayak monyet, loncat-loncat di sini. Mau pamer, ya? Kamu, Bibi, anggur 70.000 apa? Tadi di halaman, Bibi minta uang ke Om Chen. pengantin jemput pengantin, masa nggak bagi-bagi uang? Uang ini aku mintakan buat kalian ibu dan anak. Kalau aku Bibi, memang aturan jemput pengantin sudah dibicarakan. Bibi tiba-tiba nambah uang begini, nggak menghormati, dan juga nggak tulus. apa yang kamu tahu, semakin laki-laki itu merasa tak mudah didapat, semakin dia menghargainya. Kalau suruh ibumu bantu keluarga dia, Sudah, jangan bilang lagi, yang menjalani ini ibuku dan Om Chet, bukan kamu. Kalau terus bikin ribut begini, nanti ibuku harus gimana menghadapi. teman-teman di sekitarku nikah uang ganti panggilan orang tua 80.000 sampai 100.000. Kamu anak kandung ibumu sendiri. Apa kamu tak rela lihat dia bahagia? Hebo. Biasanya aku mendidik bagaimana. Xiaohong satu-satunya teman baikku. Dia tidak akan menyakiti. Segera minta maaf ke ibu angkat. Ini. anak baik. Jangan bikin ibumu marah. Uang salamanku akan kuberi, cuma aku nggak bawa uang tunai sebanyak itu. Tapi aku sudah siapkan aset bernilai miliaran di hotel. Ikut aku ke hotel, aku jamin. Beri uang suap 1000 kali lipat, 100 kali lipat. Pergi. Hah? Tak punya uang mau bawa Shufen pergi. Jangan harap. Shufen, jangan terpancing omong. Hari ini, kalau dia tak bisa kasih 100.000 yuan uang suap, lawanmu pasti menertawakanmu. Xiaohong, aku dengar kata-katamu. Weidong, aku punya satu anak laki-laki, Heibo. Uang panggilannya ini terlalu sedikit. Kami jadi sangat malu. Shufen, percayalah padaku, aku sudah menyiapkan aset bernilai ratusan juta di hotel. Ikut aku, nanti kuberi kalian berkali-kali lipat. Uang panggilan. Dengar tuh. Mibul besar lagi, Shufen. Kau tahu pria itu punya aset lebih dari 100 juta? Kapan kamu jago omong besar? Kalau benar punya aset puluhan miliar, mana bisa tinggal di kawasan kota tua ini, naik sepeda sewa dan makan nasi kaki babi? Kalian tunggu di sini. Baik, Pak Direktur Chandra. Sufina. Aku pensiun, ingin cari seseorang yang mau bicara jujur, makanya tinggal di kota tua. Percayalah padaku, setengah dari aset atas namaku sudah siap, tinggal tunggu tanda tanganmu. Kau ikut aku ke penginapan. Chen Weidong, separuh badan juga sudah masuk kubur. Masih kau rayu Sufen seolah gadis 18 tahun. Sufen, tak ada kata jujur dari mulut Chen Weidong. Hari ini kau sampai kebingungan begini, nanti ke depannya, pasti dia akan menguras habis. Kau. Si tua Hussein, tolong ke hotel sebentar, ambilkan kontrakku dan bawa ke sini. Si tua Chandra, kamu benar punya uang sebanyak itu? Aku bukan sengaja menipu. Biar aku yang pergi. Lucy, meski tua Chandra bukan orang kaya, dia sudah sangat baik padamu. Kalau kamu biarkan Yanti terus bikin hati-hati nanti malah susah dibereskan. Aku pergi ambil kontraknya.
Cepat pergi. Uang ganti panggilan di kota sungai, jumlahnya sudah segini. Keluarga biasa paling 1-2 ribu. Buat cari hoki, bibi ini mentanya memang keterlaluan. Sudah menunggu masih belum datang. Sufen, jangan sampai ditipu mereka. Kamu masih bilang dia orangnya jujur. Dia kelihatan jujur, tapi sedikit bicara. Kenapa dia nggak bilang kalau dia ketua grup Guotai, membetulkan kebiasaan membual? Xiao Hong, kamu memang sahabat terbaikku. Pak Chandra, kontraknya sudah diambil. Sufina, lihatlah. Apa ini puluhan miliar? Yang kami mau itu uang. Uang tunai beneran. Siapa yang mau kertas rusak ini? Yani Sari Merah. Jangan kelewatan. Mau pamer, ada batasnya. Beberapa lembar kertas ini, mau berapapun, aku ada. Kau. Sufen. Masa kau diam lihat dia bikin ulah? 100.000 yang kau akan segera cari orang untuk menutupinya. Auspicious moment sudah hampir tiba. Ayo kita ke hotel dulu. Kau belum pernah lihat anak perempuanku, dia menunggu di sana buat menyuguhkan teh untukmu. Bu, jangan bikin ribut lagi. Pergilah sama Paman Chen. Dia baik padamu, bukan? Bukankah ibu selalu mengajariku untuk bersyukur? Anaknya memang baik. Sayang sekali, ibu kandungnya malah tak tahu diri. Ayo. Tunggu. Sufen, mulut laki-laki itu penuh tipu daya. Omongannya memang indah. Nanti, pasti dia bohongin kamu. Sufen, percayalah padaku, sahabat terbaikmu. Aku nggak akan mencelakanmu. Kamu harus bikin aku semalu ini? Apa kamu lupa dulu kamu bilang apa padaku? Ayo, cepat coba, lihat pas enggaknya. Enak dipakai, pas. Sufen. Kamu sudah capek. Aku janji, mulai sekarang aku akan baik padamu. Baik. Kamu mau? Aku kasih ke kamu. Sekarang, siapkan 100.000 yuan ke hotel, sekarang juga. Sufen. Uangnya sudah kusuruh siapkan. Sekarang ikut aku ke hotel. Semua orang sudah menunggu di sana. Tenang saja, aku jamin padamu. Semua janji pasti ditepati. Ah, omong kosong. Cuma telepon ada uang, kamu orang terkaya nomor 1, Sufen. Dia sengaja memanfaatkan kamu yang lembek dan gampang uang 100.000 ini ujian. Kalau dia tak bisa, itu berarti di hatinya tak ada kamu. Kalau kamu bingung lalu nanti ke depan tunggu saja, jadi budak keluarga si tua Chandra. Witono, jangan paksa aku lagi. Memangnya nggak bisa bawa uangnya dulu? Bayar semua tenang. PAK, 100.000, biar aku yang bayar. PAK, 100.000 ini aku yang bayar. Cici, kok kamu datang? Kalau aku nggak datang, gimana bisa lihat adegan minta harga setinggi langit begini? Jangan ngomong begitu, Bibi Liu itu orang baik. Dia dipanas-panasi sahabat dekatnya ini. Chen Weidong, nggak suka dengar omonganmu itu. Memangnya kata-kataku mana yang coba bilang, omonganku yang bukan demi Shufet dan demi Haibo supaya nanti bisa hidup lebih tegak. Widong Xiao Hong sahabat terbaiknya. Kok kamu bisa ngomong begitu soal dia? Kamu juga harus cari tahu dulu. Pasangan mana yang lewat tanganku? Uang lamaran bukan 200 atau 300.000, 10.000 saja kamu tak nanti. Kalian mau Surti dan Haibo yang nanggung hidup bapak dan anak? Baik. 10.000, biar aku yang bayar. Nah, begitu baru benar. Kalau dari tadi begitu, kan enak. Sufen, ku bilang mereka pasti bisa ngeluarin uangnya. Tadi mereka mau bohongin, mereka lagi ngetes batasmu. Kamu memang hebat. Sekarang uangnya juga sudah dikasih.
Bisa pergi sekarang, kan? Tunggu. Masih ada satu hal terakhir. Kalau urusan hari ini tidak dijelaskan dengan jelas, jangan harap ada yang bisa pergi. Masih ada satu hal terakhir. Kalau urusan hari ini nggak dijelasin jelas, nggak ada yang boleh pergi. Yang Xiao Hong, kamu belum selesai? Orang nikah, ngapain kamu bawa papan arwah dan bikin? Dari tadi masuk sampai sekarang, cuma kamu yang loncat ke sana kemari. Kamu iri padanya? Karena dapat pria baik seperti Chen tua? Yang Xiao Hong. Sebenarnya kamu mau apa? Kalau saja suami Sufen tidak meninggal cepat, sekarang bukan giliranmu menikahi Sufen. Permintaanku satu, bersujudlah pada almarhum suami Sufen. Tulis surat janji. Seumur hidupmu nanti. Perlakukan anak mereka dengan baik. Kau belum selesai juga, hah? Sufen, lihat kamu, begitu aku membelamu. Dia langsung membentakku. Sufin. Aku tidak. Cukup, Wei Dong. Xiao Hong itu sahabat terbaikku. Kalau kamu membentaknya, sama saja membentakku. Ayah, aku tidak menentang ayah menikah lagi. Tapi begini wanita baik yang ayah cari? Kia Yao. Bibi Liu tak begini. Dia cuma dipanas-panasi orang. Jangan ngomong lagi, Xiao Hong demi kebaikanku. Di hari bahagia begini. Kenapa bikin suasananya jadi nggak enak? Sebenarnya siapa yang bikin ribut? Dia yang dari tadi cari gara-gara. Aku cari gara-gara? Aku cari gara-gara apa? Kalau suami Shufen ada di sini, apa kamu nggak bisa nikahin Shufen? Untung dapat Haibo, anak sulung yang baik, buat ngurus kamu sampai tua. Shufen, lihat tuh laki-laki, belum juga sembahyang, sekarang aja nggak mau, itu nggak mau. Siapa tahu dia akan nyiksa kamu kayak apa? Kamu orang yang begitu, ya? Tentu saja bukan. Kalau bukan, cepat kau tahu. Pas keluar uang, nyuruh terus. Saat baiknya mau lewat, sekarang kita sudah mau berangkat, malah kamu lama begini. Kamu suruh ayahku bersujud pada laki-laki dia yang sudah mati? Paman Cheng, jangan dengarkan ibu angkatku bicara sembarangan. Ini hari bahagia. Ada orang bersujud pada orang. Chou Haibo. Dia ayahmu. Hanya kalau mereka bersujud, baru resmi mengakui ibu dan anakmu, Sufen. Kamu memihak siapa? Haibo. Urusan orang dewasa, kamu jangan ikut campur. Chen Weidong. Kalau benar-benar nggak tega, suruh saja putrimu yang pokoknya. Marga kalian sama, cepat ambil posisi. Sufen. Kau juga mau aku bersujud pada mendiang mantan suamimu? Dari awal sampai akhir, yang kuinginkan cuma satu sikap. Cuma sebuah papan arwah. Kau sujud sekali juga bukan masalah. Atau jangan-jangan, kebaikan yang kau bilang padaku, semuanya cuma bohongi aku. Aku tidak. Lalu kenapa diam, Wailing? Cepat sujud. Banyak tamu di hotel ini, bukannya mereka semua kau tahu saja. Kami pergi, Wailing. Atau suruh putrimu yang datang. Omong kosong. Si tua Chen, perempuan ini menguji batasmu. Lutut lelaki itu berharga. Kalau kamu berlutut hari ini, nanti bisa-bisa kamu makin berani lagi. Liu Shufen, kamu sudah tua. Masih ada Lao Chen yang mau kamu. Sudah, masih mau so penting apa? Harus pernikahan ini gagal? Berlutut buat mantan suami almarhum. Lao Chen, Kamu masih bisa tahan ini? Kalian terlalu Sampai sujud pada istri saja. Lelaki macam apa itu? Chen Weidong, kalau tak mau berlutut, biar putrimu saja datang. Keluarga Chen kali harus kasih surat jaminan untuk Sufen. Ibu angkat. Apa Bibi harus merusak pernikahan ibuku baru puas? Ada teman yang kayak kamu? Cakra Samudra. Buku yang kamu pelajari bertahun-tahun itu sia-sia, ya? Dasar orang yang nggak tahu mana baik mana buruk. Ratna, kalau mau jaminan, aku bisa tulis surat jaminan buatmu. Aku kasih kamu semua hartaku, banyak caranya. Kamu mau aku berlutut pada mantan suamimu yang sudah mati itu? Hah? Jaya Timur, aku sungguh mau menikah denganmu. Cuma membungkuk hormat saja. Apa sesulit itu buatmu? Kenapa masih diam? Cepat lakukan. Nah, ayahmu lama sekali. Kalau begitu, dia sudah membesarkan, itu juga tidak susah ketemu orang yang ngerti kamu. Cepat sujud dia. Kasih jaminan.
Nggak nyangka, jembatan bulan bakal dipaksa berlutut juga suatu hari buat mantan suami ibu tiriku. Kalau ini sampai tersebar, aku, jembatan bulan, nggak usah nongkrong di kota sungai lagi. Tapi, demi kebahagiaan ayah, aku rela. Sujud ini kami tidak akan lakukan. Tidak akan. Kalau hari ini Suven tidak sujud, tidak akan ikut. Pernikahan ini batal saja. Awalnya, Suven menikah dengan itu sudah seperti turun. Malah kamu masih pilih-pilih. Bukannya cuma sujud sekali? Memangnya separah itu? Hari ini pernikahanku dengan Suven. Apa urusannya denganmu? Berani sekali kamu pukul aku. Memang kamu, perempuan penghasut, yang kupukul. Suven, apapun yang kamu mau, sudah kuusahakan beri. Kalau kamu butuh rasa aman, aku siap kasih setengah hartaku, setengah asetku untukmu. Tapi kamu malah membiarkan perempuan murah, sobek kontraknya. Sekarang kamu suruh aku bersujud pada mantan suamimu yang sudah mati. Apa menurutmu ini nggak keterlaluan? Aku. Suven, jangan sampai kamu di aset setengah bagian apa. Siapa yang tahu itu cuma bernilai anakmu masih di grup Guotai. Jadi kepala, aku tak kalah dari bapak dan dengan kondisi kamu sekarang. Asal mau, bisa menikah dengan yang dia itu cuma numpang hidup dan masih sering asal-asalan sama kamu. Wait more. Kamu dengar, kan? Anakku kerja di grup Guotai. Kondisiku tidak kalah dari tempemu. Aku juga bisa nikah dengan yang lebih baik. Kamu bisa nikah dengan yang lebih baik. Kalau begitu, nikah saja. Pernikahan ini aku batalkan. Wei Dong. Xiaohong Kumar Gak Pedes. Kenapa marah sampai begitu? Sebenarnya kamu memang gak sungguh-sungguh mau menikahiku? Aku tidak sungguh-sungguh. Aku sampai minum mati-matian. Bahkan setengah hartaku sudah siap kuberikan padamu. Tapi kamu, waktu perempuan bikin ulah berkali-kali, pernah gak kamu membelaku sekali? Gak boleh ngomong begitu tentang Xiao. Dia semua lakukan demi kebaikanku. Dia baik? Kalau dia baik, kalian pergi bersama. Lihat saja. Apa ku bilang? Laki-laki ini brengsek. Kalau tak untung, berubah muka. Memangnya kamu punya hak apa? Yu Xiaohong. Ada yang mukul. Chen Wei Dong, kamu masih pantas dibilang laki-laki atau tidak? Kamu memang pantas dipukul. Shu Fen, dia hari ini berani dorong, besok dia berani nanti. Kamu bakal sengsara. Ngaco. Kalau bukan karena kamu, perempuan tua, yang mana ada begitu banyak masalah. Kamu masih berani mukul orang. Kamu mau apa? Aku juga mau tanya, Kalian lagi ngapain? Arrivage à Begini, Berkanda dikit kenapa? masa laki-laki segede gitu nggak kuat dikasih bercandaan? Iya, benar, Wei, semua hanya bercanda. Kamu minta maaf sama Xiaohong, biar urusan ini selesai, ya? Nggak mungkin. Kamu harus bikin suasana semalu ini. Banyak tetangga sekampung lagi lihat, loh. Shufen, ngapain kamu nunduk sama dia? Dia nggak mau kamu, aku mau kamu. Aku dari dulu pengen nikahin kamu. Dengar, yang mau nikahin Shu Fen udah ngantri sampai luar gerbang kota. Kamu, Emang siapa? Shu Fen, percaya sama aku. Semua pria memang begitu. Makin ada yang makin dia menghargai. Pancing dia sedikit, pasti dia bakal luluh. Kendali ini tetap ada di tangan kita. Coba bilang, benar begitu, kan? Kim Xiaohong. Aku dengar kata-katamu. Wei Timur. Aku tanya sekali lagi, terakhir kali, pernikahan ini jadi atau tidak? Tidak. Aku akan langsung menikah dengan orang lain. Menikah. Nanti kan sujud sekali lagi untuk mantan suamimu yang mati itu. Itu cuma formalitas. Aku cuma mau satu sikap darimu. Apa aku juga salah kalau melakukan ini? Benar. Yang salah itu aku. Salahku saat perempuan ini pertama kali masuk rumah, dia menyuruhku minum. Saat dia memaksaku keluarkan uang, aku tidak jungkirkan meja. Salahnya karena kamu gampang terpengaruh dengar omongan sebelah, tapi aku tetap ngotot mau menikahimu. Kalian bersekongkol memaksaku berlutut.
Aku masih mau menyelesaikannya baik-baik. Kamu ada habisnya atau tidak? Dia belum habis. Kamu memangnya belum selesai? Cuma urusan receh begini, kamu masih nikahan orang mana yang gak ribut begini dulu? Cuma kamu yang merasa paling berharga. Sufen, laki-laki begini kamu berani nikah? Percaya nggak? Nanti kalau kamu makan, dia bakal catat itu ke hitungan. Sufen. Hal yang Chen Dong nggak mau lakukan. Aku bisa lakukan apapun buat uang lamaranku lebih besar. Aku jamin sisa hidupmu bakal hidup enak. Situatsu. Aku. Bu, apa ibu sudah puas bikin ribut? Paman Chen sebaik ini mau cari di mana lagi? Hari nikah malah bikin ganti suami dadakan. Kalau tersebar, nggak takut dijelek-jelekan? Kamu saja ikut dansa di alun-alun. Ludah para ibu-ibu bisa menenggelamkanmu. Aku. Yo hai bu. Kamu teriak apa? Dia, Chen Weidong, yang duluan pasang muka, itu ibu kandungmu. Kamu sengaja bikin dia nggak bisa hidup. Diam, deh. Sejak rombongan penjemput pengantin datang, kau sudah... Ibuku tidak punya teman pengadu domba sepertimu. Hai Po. Jangan bicara pada ibu baptismu seperti dia melakukan semua ini demi kebaikanku. Shufen. Kalau dia tidak menikahimu, aku akan menikah. Asal sekarang kau mengangguk. Uang mahar 500 akan langsung dikirim. Dengar. 500.000. Kalau kamu, uang lamaran 80, tinggal di rumah Reo, mobil pun nggak punya. Putrimu juga cuma segitu. Dengan kondisi kamu, Shufen kami nikah sama kamu. Keluarga Tuan Chandra kalian benar-benar mujur. Kamu masih sempat milih, pantas saja seumur hidup melajang. Memangnya ayahku kurang apa? Kalau bukan karena pensiun dan ingin hidup tenang, dia tak akan sengaja pindah ke kota tua. Orang-orang seperti kalian, bahkan tak pantas membawakan sepatunya. Dia membawakan sepatu pun diat. Orang tua miskin tanpa uang dan rumah sepertinya dia, di jalan ada banyak. Kalian ayah dan anak seperti dicetak dari cetakan yang sama. Satu pamer bilang punya aset miliar, satu lagi gaya bilang kami tak pantas. Kalian berdua main drama pendek. Bos pensiun. Jatuh cinta pada janda miskin. Lucu sekali. Katak dalam sumur. Tak layak dibahas. Oh. Sekarang kamu malah sok puitis. Aku cuma belum bohong. Kamu benar-benar merasa diri orang penting. Setelan buatan khusus kelas atas dari Kitno ya. Kalau bukan puluhan ribu, mana mungkin bisa didapat? Memangnya kamu sanggup beli? Kira orang lain tak ngerti barang bagus? Aku nggak pernah pakai barang palsu. Ah, masa? Kalau keluargamu beneran sekaya itu, masa mahar 100.000? Pelit dan nggak sanggup keluarin. Jangan omong kosong. Sekarang kalau kalian mau nikahi lembut, harus kasih mahar 2 kali lipat milik Yoda. 1 juta. Satu juta? Bunga di rekeningku sehari saja lebih dari itu. Tapi lebih baik kasih ke pengemis. Daripada ke kalian. Hah, jijik. Kalau tak punya uang ya tak punya, sok kaya buat apa? Kalau tak punya uang, tak punya, sok kaya buat apa? Sufen. Dia sudah bicara begitu jauh. Kamu masih belum menyerah? Ikut aku. Fujamin tiap makan idongan mewa. Mobil jemputan saat pembantu saat masuk rumah. Juda aku. Sufina. Dulu kamu memilih, bukannya karena dia baik, sekarang kamu sudah lelaki yang cuma pandai membual dan sama sekali tak tulus begini, memangnya kamu masih berharap setelah menikah dia bisa sebaik apa sama kamu? Kendra Wiradharma. Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Kamu benar-benar nggak mau nikah sama aku lagi? Iya. Sufen, jangan bodoh. Pahitnya nikah pertama belum cukup buatmu. Ada pepatah, kan? Lebih baik nangis di mobil mewah daripada ketawa di atas. Kamu cari pria tua. Buat hidup enak. Bukan buat penolong keluarga tua Chen. Coba pikirkan musuh, nanti dia akan penuh perhiasan. Wajahnya berseri, sementara kamu tertunduk lesu. Penghinaan ini, apa kamu bisa terima? Penghinaan ini, apa kamu bisa terima? Sufen. Accuse Uda. Kalau aku bilang, ya begitu, asal kamu setuju. Mulai nanti, kamu yang pegang rumah. Uang semua kamu yang atur. Chen Weidong. Dengar baik-baik. Aku, Liu Shufen, tulus mau hidup bersama kamu. Tapi sekali saja mengalah demi aku, kamu pun nggak. Itu artinya, di hatimu nggak ada aku. Baik. Karena kamu tidak mau menikahiku. Aku juga tidak akan menikah. Liu Shufen. Dulu aku benar-benar buta. Mengira kamu perempuan baik yang jujur dan baik hati. Sekarang kelihatan. Kamu memang bodoh, bodoh sekali.
Lihat. Dia sudah tidak bisa pura-pura lagi. Suven, untung kamu dengar saranku ngetes dia. Kalau tidak, kamu bakal menyesal. Xiaohong. Untung ada kamu. Jadi aku bisa lihat wajah asli pria ini. Seng Weidang. Kamu sudah pikir matang-matang? Kalau hari ini aku pergi sama orang lain. Jangan sampai kamu menyesal. Terserah kamu. Kamu bilang kamu mau menikahiku. Benarkah? Tentu saja. Lihat kan, orang yang tidak kamu ingin, pasti ada yang berebut menginginkan. Sekarang, kamu nyesel pun sudah terlambat. Tenang. Ayahku tidak pernah menyesal. Justru kalian. Tak tahu apa yang kalian lewatkan. Hei, kami melewatkan kesempatan jadi budak kalian? Kalian berdua orang miskin. Apa yang layak dia rindukan dari kalian? Pergi ambil barang yang sudah kusiapkan. Ini sekotak penuh uang tunai. Paling tidak ada 2 juta. 2 juta uang tunai ini. Awalnya hadiah perkenalan disiapkan buat ibu tiri. Semua ini. Awalnya memang buatku. 2 juta uang tunai. 10 sertifikat rumah. Semuanya apartemen besar tepi sungai di lokasi inti kota-kota utama. Perhiasan dan aksesor nilainya ratusan juta. Buat calon ibu tiriku dipakai gantian tiap hari. 12 batang emas. 3 kilogram sebatang. Ya ampun. Sertifikat propertinya, ini harusnya berapa banyak uang? Perhiasan ini, semuanya barang utama dipelelang dan ditaruh begitu saja. 3 kilogram emas batang. Jumlahnya pas 12 batang. Si Kandra tua. Kau ini benar-benar orang kaya tersembunyi ya. Sekotak sebesar ini nilainya berapa? Berapa banyak? Orang yang bisa ngeluarin uang tunai sebanyak ini, di seluruh kota sungai cuma sedikit. Sebenarnya mereka ini siapa? Total 9.909. Ini uang hantaran tambahan buat calon ibu tiriku. Asal cara makan hari ini jangan sejelek ini. Kalau kau lebih waras sedikit, jangan gampang percaya begitu saja. Sebenarnya semua ini memang harusnya jadi milikmu. Sayangnya sekarang. Tak ada hubungan apapun denganmu. Bagaimanapun, calon suamimu sudah diganti. Hahaha. Untung punya sahabat baik ya. Kalau tidak, sudah masuk keluarga kaya. Ternyata bukan Liu Shufen yang menguji Lao Chen. Lao Chen Yang Menguyi Liu Shufen. Bukan karena yang Xiaohong tak mau mengalah saat sudah Semua harta emas dan perak ini milik Liu Shufen. Jangan-jangan dia iri sama orang itu? Semua ini. Awalnya milikku. Sekarang baru tahu menyesal, tadi kamu tidak membela ayahku, bahkan membiarkan sahabatmu mengujinya dengan tes kepatuhan. Oh ya. Kamu cuma melihat saat dia merobek kontrak harta bernilai ratusan juta sampai hancur. Kalau bukan karena merobeknya, kamu sudah jadi nyonya keluarga kaya bernilai ratusan juta. Kamu dan keturunanmu akan langsung naik derajat. Yang Xiaohong. Apa ini sengaja? Kamu sudah tahu kalau Wei Dong kaya, dan sengaja mencelakaiku, ya? Shufen, jangan tertipu mereka. Percayalah padaku, aku bersumpah tidak akan membohongimu. Mana ada kebetulan segitunya? Sanggup. Tentu. Hah? Jangankan mereka palsu, sekalipun itu benar, aku tak akan pernah membiarkan perempuan bodoh ini menikah, lalu menginjak kepalaku. Benar-benar belum menyerah sebelum jatuh. Kalian bikin sandiwara sebesar ini, mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak karena dari awal aku sudah tahu ini palsu. Xiaohong, bagaimana kamu tahu ini palsu? Barang-barang ini kelihatannya asli, semuanya asli. Berhenti. Kamu merasa benar setelah merampas barang. Jangan buru-buru. Suamiku memang jual jam tangan Wanda Li Fei, merek itu tidak pernah mengeluarkan warna hijau tua. Jadi jam tanganmu ini palsu. Shufen, kamu sudah ditipu mereka. Jadi rumah, mobil, dan uang dari mereka semuanya palsu. Mana mungkin orang kaya pakai barang palsu?
Jadi semua ini palsu. Memang begini, semua ini palsu. Kita sahabat dekat lebih dari 3. Percaya padaku, nggak akan Yang Xiaohong. Diam. Ngapain kamu bentak-bentak? Sekarang gugup nggak ada gunanya. Aku telepon suamiku, suruh dia Semua orang yang pernah beli jam tangan Wanda Feli, datanya tercatat. Nanti begitu dia datang, kulihat bagaimana kalian tamat. Sayang, datanglah ke rumah Suven. Ada yang pakai jam Vandali palsu buat nipu di sini. Cepat datang. Tunggu aja. Berani pakai jam palsu, uang palsu pula. Nanti seret kalian masuk penjara. Uang-uang ini asli atau palsu? Kamu nggak bisa lihat sendiri? Nggak usah lihat. Semua ini jelas palsu. Apalagi sertifikat rumah ini, heh. Villa nomor 1 di Bukit Awan. Kamu berani palsu-palsuin? Aku nggak berani lihat. Villa nomor 1 di Bukit Awan ini adalah milik pribadi mantan ketua grup Guotai, nilainya lebih dari 100 juta. Jangan-jangan kamu mantan ketua grup Guotai? Bagaimana kamu tahu kalau aku bukan? Hah? Orang tua tak tahu malu, mukamu lebih tebal dari tembok kota. Aku ngomong sembarangan. Kamu berani ngaku? Malu nggak kalau kamu mantan presiden grup Guotai? Aku ini ibunya. Diam kamu. Tak ada gunanya bicara tentang es pada kamu tak lihat, bukan berarti kami bukan. Aku memang belum pernah lihat. Tapi di sini ada yang kerja di grup Guotai. Hai Bu, coba bilang. Pernah lihat mereka di perusahaan? Mana aku bisa ketemu orang sepenting itu, tapi nama keluarga ketua direksi memang Chandra. Kalau Tuan Chandra itu benar. Sudah, kalau dia benar ketua direksi, namaku Joko bakal kutulis terbalik. Pura-pura jadi orang kaya, paling juga buat balikin Sufina. Sufina, jangan sampai kamu ketipu mereka. Nanti suamiku datang, biar ku bikin mereka menyesal. Ku bikin mereka menyesal. Sayang, cepat ke sini. Mereka itu pakai jam palsu buat sok kaya. Cepat lihat. Dari warna, tekstur, sampai ukiran detailnya, benar pengerjaan barang asli. Bukannya bilang Patek Philippa belum pernah keluarin yang hijau tua? Model standar merek itu memang nggak ada, tapi 2 hari lalu Bos Liu dari toko pusat khusus pesan 1 tourbillon hijau tua. Yang persis sama seperti ini. Bos Liu itu siapa? Dia orang terkaya di Jiangcheng yang janjian ketemu Anda pagi ini. Liu Yaohua, jam ini hadiah pertemuan dan kalian cek nomor seri. Setiap jam tangan Wanda Feli memang punya nomor seri yang benar-benar unik. Pembelinya terverifikasi dengan nama asli. Sayang, cepat cek siapa yang terdaftar sebagai pemilik jam. Oke. Lihat, sertifikat jam tangan ini atas nama Liu Yaohua, ada hubungannya dengan keluarga Chen kalian nggak? Sekarang barang bukti dan pelakunya sudah ketangkap, lihat saja masih bisa ngeles bagaimana. Tuan Liu itu VIP Kelahata di wilayah Asia Pasifik kami. Kalian berani mencuri dari dia, cari mati. Zaman sekarang masih ada orang buru-buru masuk penjara. Suamiku, cepat telepon Tuan Liu dan bilang. Penipu yang mencuri jam sudah tertangkap. Baik, kalian jaga dulu ayah dan anak perempuan ini. Aku akan langsung hubungi Tuan Liu. Cepat pergi. Tuan Liu, Buddha Giok Gunung Hijau yang minta sudah dibawa. Bagus, masih sempat untuk pernikahan Tuan Chen yang tua. Hello? APA? Ada yang mencuri jamku. Kendalikan dulu situasinya, urusan ini nanti aku tangani. Jam tanganmu bukannya... Tuan Muda Chandra dari grup Guotai? Betul. Berani ada yang mengincar Tuan Muda Chandra. Kita pergi dulu ke lokasi pernikahan. Urusan ini nanti saja. Soal orang itu juga nanti saja. Sufin, untung kamu sadar tepat waktu. Ayah dan anak ini komplotan penipu. Kalau kamu menikah dengan mereka, sisa hidupmu bakal hancur. Widodo, kamu mengecewakanku. Aku tak menyangka kalian orang seperti ini. Putrimu juga pencuri. Dari awal sampai akhir, kalian menipu demi... Liu Sufin. Untung aku nggak nikahin kamu. 45 tahun udah pikun. Aku malas ngomong sama kamu.
Akhirnya belangmu ketahuan, ya. Untung Suven, sahabat dekatnya, bantu jaga-jaga. Kalau enggak, hari ini kami habis dikerjai kalian, bapak dan anak. Katak dalam tempurung berani ngomongin naga sejati. Batu Wanda Valley ini pagi tadi diberikan langsung oleh Tuan Lius, hadiah untuk Direktur Muda Chen sekalian karang seenaknya sampai merusak nama baik. Menurut hukum pidana, pencemaran nama Guo. dihukum penjara Grup Guotai. tahun. Yang di kota Jiang kami. Bahkan di seluruh negeri nomor grup Guotai senilai lebih dari 10 triliun. Grup Guotai bernilai triliunan. Laba grup Guotai tahun ini sudah peringkat 1 di dunia. Pajak yang dibayarnya bisa menyamai PDB setahun negara kecil. Dia dipanggil Nona Direktur Cilik Chen. Jadi Chen tua itu mantan ketua dewan. Wei Dong, kamu? Jadi kamu benar-benar mantan ketua Dewan Grup Guotai? Iya, tapi sekarang aku sudah pensiun. Grup ini sepenuhnya diurus Kia Yao. Kupikir, setelah kamu ikut denganku ke hotel, baru akan jujur padamu, dan aku sudah siapkan aset senilai ratusan juta. Lalu kenapa tidak bilang dari awal? Atau jangkin-jangkin? Kamu pikir aku tidak pantas tahu? Aku capek banget sama kepalsuan di dunia bisnis. Aku cuma mau cari seseorang yang perhatian dan hidup biasa bersama, tapi sekarang kelihatannya. Keputusanku ini. Benar sekali. Wah, ngarang ya. Lanjut aja ngarang. Kalau grup sandiwara nggak merekrut, Itu benar-benar NYA-nya kan bakat, nyuri barang, nyamar jadi ketua direksi lagi. Percaya atau enggak, terserah. Tapi sebentar lagi. Kalian gak bakal bisa ketawa lagi. Teruslah pura-pura. Kalau putrimu benar ketua grup Guotai, kenapa bahkan yang datang menjemput keluarga nggak ada? Benar. Kalau kau ketua-tua Chen, mana mungkin semelarat ini? Chen Weidong, aku tak akan percaya omong kosongmu lagi. Bukannya kau ketua-tua Chen yang serba bisa? Mana kerabat dan teman? Semua sudah mati? Jaga mulutmu. Kia Yao, jangan ribut sama anjing gila. Makin heboh dia menggonggong sekarang, nanti dia nangis makin parah. Sekarang juga akan kubuat kau menangis. Kau pakai uang palsu. Sertifikat propertinya palsu. Kiao, kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Perhiasan palsu dan batangan emas palsu. Biar aku bikin kamu nangis, Shufen. Cepat sobek. Cepat sobek. Liu Shufen. Pikir baik-baik. Kalau kamu ikut gilanya dia, seumur hidup kamu akan menemani sahabatmu di penjara. Mau nakut-nakuti siapa? Shufen, sobek. Bu, jangan bikin ribut. Dengerin dia. Cepat atau lambat kamu bakal mencelakai dirimu sendiri, Heibo. Ibu baptismu satu-satunya sahabat dekatku, dia sedang membantuku melampiaskan amarah. Barang-barang ini palsu juga nggak masalah. Bikin barang palsu begini butuh banyak usaha, ya? Semuanya habis. Aku mau lihat kamu masih bisa pakai buat menipu orang. Hitung kerugian. Ya. Uang tunai, emas, dan perhiasan yang rusak di lantai, total nilainya 45 juta, perkiraan awal. Kerugiannya 20%, 9 juta. Tunggu saja surat panggilan pengadilan. Waduh, sandiwaranya lengkap juga. Aku tunggu di sini. Aku mau lihat, yang masuk itu kamu atau aku. Biar aku saja yang masuk. Hahaha, barang beginian, jadi sampah pun tak laku. Mazi minta 100 bilan juta? Kau cuma modal mulut ini buat kejar si cantik. Ya? Sudah sampai begini, kalian masih akting. Chandra Wijaya Timur, awalnya aku tak berniat membuat semuanya sekejam ini. Dari awal aku cuma mau lihat sikapmu, tapi kalian bapak anak omong kosong terus. Sekarang malah bawa surat panggilan buat nakut-nakutin aku. Kau kira aku masih bakal percaya omonganmu? Memaksaku berlutut pada orang mati. 2 tergugat. Sebut ini sikap? Kau panggil aku apa? Tergugat, bicara yang jelas. Tuli, maksudku, aku mau gugat kalian. Masih berani gugat kami? Anakmu mencuri, bikin tumpukan barang palsu ini. Kalau mau gugat, ya kami yang gugat kamu. Chen Weidong, tak kusangka kau bisa sejahat ini. Buktinya jelas ada di sini. Masih keras kepala, masih mau gugat kami, dasar apa? Dasar bodoh, aku tak bisa jelaskan ke kamu. Kau ikut saja si imut ini, lalu lompat ke lubang api. Kau manggil siapa imut? Itu kamu, bodoh buta yang gak bisa lihat apa-apa.
Ken Wei Dong, kamu nggak boleh maki Xiao Hong. Kamu memang sudah nggak bisa diselamatkan. Pernah kamu pikir nggak, kalau semua barang ini memang asli, sekalipun kalian jual seluruh keluarga kalian, kalian tetap nggak bakal sanggup ganti rugi. Ken Wei Dong, berhenti sesumbar. Kau pikir aku, Liu Shufen, dibesarkan buat takut? Hari ini kamu yang lebih dulu batalin pernikahan. Jangan salahkan aku kalau langsung. Ingat baik-baik. Aku, Liu Shufen, mulai sekarang putus total dengan penipu sepertimu. Kau mau nikah sama siapa? Terserah, tapi barang yang kuberi harus kau kembalikan. Cendana Satria Timur, kau masih punya malu nggak? Barang yang sudah dikasih. Masih mau diminta balik. 3 tahun waktu suci harum habis buat anjing. Kalau bukan karena buang waktu sama kamu, dia dari dulu sudah jadi nyonya kaya. Kerugian ini harus kamu ganti. Memangnya dia barang dagangan? Sampai ngomongin nilai jual lagi. Liu Shufen. Dia ngomongin kamu kayak barang bekas, kamu nggak dengar? Jangan coba adu domba di sini. Fajar merah itu demi kebaikanku. Bu Zadala. Dia itu lagi nyeret ibu ke jurang. Kalau ibu nggak percaya Om Chen, masa nggak percaya aku? Yo Haibo, dasar anak nggak tahu balas budi. Aku nolong ibumu biar nggak jatuh ke lubang api, malah aku yang jadi orang jahat. Kalau bukan hari ini aku bongkar kedok ayah dan anak ini, ibumu pasti kehilangan orang dan harta. Ibu, Haibo, ibu angkatmu selalu mikirin aku. Kalau kamu masih ngomong begitu soal dia, aku marah sama. Kamu nggak ngerti omongan orang, ya? Aku anak kandungmu. Mana mungkin nyelakain ibu? Dia memang mikirin kamu. Dengan tangan sendiri, dia nutup jalan buat kamu naik derajat, sekalian ngorbanin sisa hidupmu juga. jangan ngoceh sembarangan di sini. Chen Wei Dong, kuberitahu, uang lamaran 88.000, minum 3 emas, 70.000, ganti panggilan 100.000, jangan harap bisa ambil kembali sepeser. Semua ini hak si cantik harum kami. Mau ambil kembali, mimpi, soal yang kamu bilang. Sepeser pun aku nggak akan ambil. Lalu kamu maunya apa? Giwang giok itu, berikan padaku. Ayah bahkan kasih itu juga ke dia. Sayang, ketulusan malah salah diberikan. Cuma batu jelek begini. Bukannya ini yang dia kasih ke kamu waktu melamar setahun lalu? Katanya pusaka keluarga. Benar. Katanya, uang besar pertama yang dihasilkannya seumur hidup. Dia catat susah payahnya di jalan, ngomongnya lebay. Tak kusangka, dari awal kamu sudah bohong padaku. Oh, di dalamnya masih ada kotorannya. Barang kaki 5 lebih bagus dari ini. Terserah kau mau bilang apa. Kembalikan liontin gioku, lalu kita impas. Barang yang sudah dikasih masih diminta balik, mending kuhancurkan, tetap tak akan kuberikan padamu. Berani juga kamu. Yang Xiao Hong. Kau cari mati, ya? Cuma bercanda. Barang rongsokan, dikasih gratis pun malas karena makan tempat, masih dibilang pusaka keluarga. Keluarga Chandra kalian pun belum tentu punya keturunan. Balikin padaku. Kalau rebut lagi, benar-benar aku banting. Ngapain tegang begitu? Jangan-jangan ini memang barang berharga? Liu Shufen, uang seserahan dan uang panggil ibu itu semuanya bisa kulepas, aku cuma mau liontin gioku, maumu apa lagi, maumu apa lagi, mau apa? Mau apa lagi? Ngapain Xiao Hong juga bilang ini palsu. Liontin giok ini kubeli pakai uang pertama yang kudapat. Buatku, ini sangat berarti. Kalau kalian berani memecahkannya, aku jamin aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Ih, nakut-nakutin siapa? Kalau Direktur Lius datang, kalian semua bakal masuk penjara. Memangnya kau bisa apa padaku? Kembalikan. Mau? Nih buatmu. Jangan. Barang yang sudah dikasih masih mau diminta balik. Tumpukan rongsokan ini, ambil saja sana. Ibu angkat, kapan selesai? Paman Chandra tak minta apa-apa. Kuma liontin jok. Apa kamu bakal mati kalau kasih ke dia? Kamu? Joko Haribawa, Joko Haribawa. Kamu malah bela orang luar, ya? Benar juga, punya anak laki-laki, cuma bantu orang luar menindas keluargamu sendiri. Ibumu sayang kamu sia-sia. Kalau bukan karena kamu mengadu domba ke sana-sini, ibuku pasti sudah menikah dengan lancar. Bu! Terus ikut dia bikin ulah. Cepat atau lambat kamu dijebak sampai tak bersisa. Diam kamu. Kau tega lihat ibumu terjun ke lubang api, ya? Kau tak lihat Dayo dengan syarat sebagus itu sedang menunggu? Kau Haibo.
Ayada nana kini je lâche la pénipu, tapi comme à la mamble America. Cuma Liontin Giok rongsokan begini. Di Siksi, 9,9 sudah gratis ongkir. Memangnya bisa seharga berapa? Kenapa kau lihat aku? Liontin Giok rongsokanmu. Kau masih mau apa? Kau. Tamparan ini. Buat ngajarin kau apa itu batas. Beraninya kau pukul aku. Aku lawan kau mati-matian. Tamparan ini. Ngajarin kamu kapan harus berhenti. Sun Weidong. Berani juga kamu mukul Xiao Hong. Camus. Tamparan ini. Kamu buta benar dan salah. Hari ini, jangan harap kalian lolos. Kalian semua akan kubereskan. Ada yang mukul orang. Laki-laki tukang KDRT. Aku telepon polisi biar kamu masuk berita utama. Biar kau membusuk di penjara. Halo, Tuan Muda Chandra. Saya Luki Yaya Huzada. Panggil saya Luki. Direktur Utama. Ini Pak Luki yang tadi pagi menghadiahkan jam. Orang terkaya di kota sungai. Itu benar Pak Luki orang terkaya? Kenapa dia? Orang terkaya itu sopan sekali. Ya ampun. Sebenarnya keluarga Chandra itu asalnya dari mana? Tuan Muda Chandra. Hari ini hari bahagia ayah Anda. Aku sengaja menyiapkan Buddha Giok dinding hijau dari Gunung Hijau sebagai tanda ketulusanku. Tuan Liu sungguh perhati. Tapi, sudah tak perlu. Ini. Xiao. Orang terkaya Jiangqing bersikap begini pada mereka? Apa kita salah paham? Kau mimpi saja. Dengan keadaanmu begini, kalau Chandra Wijaya Timur orang terkaya di kota sungai, mana mungkin semua ini? Pasti cuma jebakan penipuan dia. Kita sudah jadi saudari lebih 3. Mana mungkin aku mencelakanmu? Kau mau percaya kumpul? Atau percaya padaku? Percaya padaku. Orang terkaya di kota, mereka kemungkinan orang suruhan yang dibayar. Orang suruhan. Iya, benar. Chandra Wira Timur pakai uang palsu, perhiasan palsu. Sekarang bayar orang buat pura-pura jadi orang terkaya demi menipumu. Entah hidup susah macam apa yang menunggumu. Bisa-bisa kamu dijual ke Myanmar Utara. Susi merah. Kau benar. Aku dengar kamu saja. Ngaco, kota sungai ini. Siapa yang berani Sudahlah. Ngapain sok galak? Kukira aku nggak bisa lihat? Kalian, batu giok gunung hijau, Buddha giok, samadhi? Menurutku, samadhi cuma barang buat nawar habis-habisan pun nggak ada yang. Kamu asal ngomong. Harta penutup utama di lelang Australia bernilai 60 juta. Direktur Chandra, jangan dengarkan omong kos. Ini pasti Asli. Sertifikatnya lengkap. Kartu identitas saja bisa apalagi cuma bikin apa susahnya? Menurutku kalian semua komplotan penipu profesional. Berani nipu aku. Kalian lagi apes. Kau benar-benar nggak masuk akal. Memang aku nggak masuk akal. Tadi cuma menjatuhkan Liontin Giok. Mereka mukuli aku sampai kalian masih merasa masuk akal? Biar ku habisi sandiwara kalian. Biar ku ajari kalian. Aku suruh kalian memalsukan pura-pura. Patung Buddha Joku. Sini. masih ada berapa barang palsu. Keluarkan saja. Lihat saja aku. Berani-beraninya kamu membanting patung Buddha Gyoku. Aku. Patung Buddhaku. Ah. Perempuan gila, kalau Buddha Giok ini nggak bisa diperbaiki, aku nggak akan diam saja. Kalian masih punya hukum nggak? Main pukul orang di siang bolong begini. Aku mau lapor polisi, biar kalian semua ditangkap. Liu Shufen. Kamu dan Yang Xiao Hong benar-benar sama saja. Kamu nggak lihat perempuan ini yang mulai duluan? Barang-barang ini palsu. Kalau pecah memang kenapa? Kalau perlu, biar kami yang menanggungnya. Bahkan 10 kali hidup pun, kamu nggak bakal sanggup ganti rugi. Direktur Liu, kenapa Anda sampai datang sendiri? Manajer toko Wanda Feli. Xiao Li. Begitu saya menemukan petunjuk soal jam tangan Anda, mana berani saya merepotkan Anda? Mana jam tangan saya? Sini. Ada di sini. Dasar bocah bau, Direktur Liu sudah datang. Kamu masih nggak mau jujur. Jam ini dapat dari mana? Kalau masih nggak ngomong baik-baik,
habis kamu. Jam ini memang pemberian Direktur Liu. Tidak percaya? Tanya dia langsung. Bos Liu yang asli ada di sini, masih berani ngotot? Bos Liu, penipu ini bukan cuma mencuri jam tangan Anda, tapi juga pakai uang palsu dan emas palsu. Pasti ada komplotan di belakang. Calo onda la por que atazan, seya bantu goran la Beritania. Dijamin Anda bakal dilirik orang atas. Nantinile onda nek dua kali lipa, jangan lupa kan seyaya. Tak akan lupa. Dasar orang buta. Bos Liu, kenapa Anda memukul saya? Memang kamu anjing yang asal menggigit. Direktur Lius, aku nggak ngapa-ngapain. Aku difitnah. Masih aja ngeyel. Berani-beraninya kamu mukul, akan kulawan kamu habis-habisan. Dia manajer toko giok Zamrud Wanda. Sayang, kamu nggak apa-apa? Tadi dia yang mukul aku. Aku menjatuhkan patung Buddha yang rusak. Dia langsung mukulin aku sampai babak belur. Dasar bodoh. Mau bikin aku celaka. Ternyata semua ini ulah perempuan bodoh sepertimu. Cepat sujud dan minta maaf pada Tuan Lius Utama. Dia. Tuan Lius Utama. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Dia orang terkaya di kota sungai, Tuan Lius Binajaya. Aku sudah memukul orang terkaya di kota sungai. Jadi patung Buddha ini juga asli. Sekarang kamu sadar kalau kamu salah. Kalau begitu. Kalau dia. Kalian sampai sekarang masih belum sadar betapa gawatnya ini. Tuan Chandra ini adalah pendiri grup Guotai, legenda dunia bisnis. Dan Nyonya Chandra yang kalian hina ini adalah ketua grup Guotai yang sekarang. Wedong gitu ketua? Aku hampir saja Istri ketua. Mereka keluarga konglomerat, tapi kenapa kita tumbuh besar bersama? Kenapa si Liu Sufen bisa seberuntung itu? Jangan sampai dia menikah dengan keluarga kaya, jangan sampai dia. Xu Fen juga bilang, menikah ke atas seperti menelan jarum. Shen Wedong s'engagea. Menyembunyikan statusnya sebagai orang kaya, berarti di pernikahan ini, jangan kau jalani. Kau masih saja ngomong sembarangan di sini. Memangnya kau baru puas kalau aku mati? PHK, bagaimana menangani kerugian harta benda hari ini? Cukup membuat mereka dipenjara sampai Tonchen Husola. Semua ini disuruh Xu Fen. Yang Xiaohong Diem. Wei Dong, aku tahu aku salah. Aku tak mau rumah, aku tak mau mobil. Sekarang juga aku ikut kamu. Boleh ya? Pilih istri harus yang baik. Istri buruk menghancurkan keluarga. Otakmu kayak babi. Kalau ku bawa pulang pun cuma bikin celaka leluhur. Iya, oh. Serahkan urusan ini ke bagian hukum. Tuntut dengan standar tertinggi. Paman Chen. Seumur hidupku, aku banting tulang buat Guotai. Tak minta imbalan sedikit pun. Tolong lepaskan ibuku, ya. Kamu anak yang baik. Demi menghargai kamu. Ibumu dihukum 5 tahun. Soal yang Xiaohong. Seharusnya berapa? Ya segitu. lakukan seperti kata ayahku, paham? Jaga dirimu baik-baik. Fire Timur. Aku nggak mau dipenjara. Kamu nggak boleh setega ini. Yo besar, tolong aku nggak mau dipenjara. Pergi. Jangan seret aku ikut-ikut. Yang Fajar Merah, ini gara-gara kamu. Kenapa aku harus dipenjara? Kenapa? Kamu masih bisa menemukan Chandra Wira Timur, aku memang gak terima. Diem,